Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 9 Januari 2024 dalam pekan biasa pertama tahun B. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang dirasakan dan didapatkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan ini. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami, tolonglah kami untuk berbuat baik bagi sesama, beroleh kemurahan, dan menjadi saluran berkat-Mu untuk menolong orang yang kami jumpai hari ini. Jauhkan kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel, bab 1 ayat 9 sampai ayat 20. Sekali peristiwa setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana istri Elkana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernazar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi.
Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan menyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan menyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang, kini harus mencari nafkah. Tetapi yang dulu lapar, kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan menyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan menyelamatku. Ia menegakkan
sebagaimana sebenarnya, sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Mengundang campur tangan Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Dalam kepedihan hati, karena nampaknya tiada harapan yang tersentuh atau terwujud, Hana datang kepada Sang Pencipta untuk berdoa dan menumpahkan segalanya. Namun, dari petunjuk yang akhirnya didapatkannya, akhirnya kesusahan hatinya pun lenyap dan timbullah harapan. Kutipan pertama dari kitab 1 Samuel ini benar-benar menggambarkan ketika seorang datang kepada Tuhan untuk berdoa dan mencurahkan isi hatinya, akan ada kemungkinan Tuhan pun berkenan mendengar dan mengabulkan harapannya. Sesudah harapannya terpenuhi, maka nampaklah sukacita seperti yang digambarkan bacaan 2 dari kitab 1 Samuel yang diangkat menjadi mazmur hari ini. Ada sukaria, ada keinginan untuk terus bermegah dalam Tuhan. Ada cemooh terhadap mereka yang sebelumnya ingin melihat kita hancur dan lain-lainnya. Bahkan ada juga gambaran tentang berkat Tuhan yang memutar balikkan keadaan dari berlimpah justru menjadi kekurangan, dan dari kekurangan menjadi berkelimpahan. Semua peristiwa itu terjadi karena besarnya kuasa Tuhan, sedemikian besarnya sehingga mereka yang paling hina pun akan berbalik menjadi yang terhormat. Sungguh, ini akan menjadi ungkapan sukacita yang meluap-luap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Memang ungkapan sebelum ini berbicara tentang suatu keadaan yang sempurna. Anda berharap dan Anda menyampaikan harapan Anda kepada Tuhan melalui doa. Lalu Tuhan pun menjawab
dan memberi anugerah, yaitu sukacita, karena harapan telah terpenuhi. Sungguh benar-benar sempurna. Namun, bagaimana jika hal seperti ini kita ungkapkan kepada mereka yang belum cukup beriman atau setidaknya belum cukup memahami? Bisa jadi akan ada situasi yang lain yang sering kita hadapi ketika kita membawakan kabar sukacita di hadapan orang lain, entah di lingkungan atau moderator di komunitas apapun. Dan rasa khawatir ini sering membuat kita cenderung menolak tugas menjadi pemandu lingkungan, fasilitator dalam suatu komunitas, moderator dalam suatu acara besar, bahkan bisa terjadi juga seorang prodiakon menolak untuk memimpin upacara pemakaman karena takut disuruh berkhotbah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kutipan kitab Injil hari ini menunjukkan untuk membuat seseorang menerima firman Allah perlu ada campur tangan Tuhan untuk memberi keyakinan melalui kuasa yang ditunjukkannya. Tanpa adanya campur tangan Tuhan terhadap isi kutipan Injil hari ini, bisa saja seseorang akan memberi respon. Tentu saja Yesus Kristus mampu melakukan itu, karena Yesus adalah Putra Allah yang di dalam dirinya ada kuasa Allah. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa, yang tidak memiliki kuasa Allah dalam diri kita? Dan jawabannya adalah, ya, itu benar. Jika kita bekerja memberitakan kabar sukacita hanya mengandalkan kuat kuasa sendiri sebagai seorang manusia. Sesungguhnya kita tidak memiliki kuasa yang sama dengan Yesus ketika memberitakan kabar sukacita. Tetapi situasi menjadi sangat berbeda ketika kita mengundang Tuhan Allah untuk turut campur tangan dalam karya pewartaan kabar sukacita, atau bahkan kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dijadikan alat baginya untuk berbicara tentang firman Allah. Pada saat itu, orang lain akan melihat kita tampil dan bahkan mengajar dengan penuh kuasa ilahi dalam setiap kata dan perbuatan, persis seperti yang dilakukan Yesus Kristus pada saat mengajar di Kapernaum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebenarnya bagian yang paling menarik dari bacaan-bacaan hari ini adalah sebuah gambaran bahwa baik dan benarlah jika kita mengundang Allah untuk campur tangan dalam setiap kegiatan kita. Entah itu harapan, ataupun pekerjaan, atau kegiatan kita, apalagi jika itu adalah mewartakan kabar sukacita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengundang campur tangan Allah dalam kehidupan dan pelayanan kita? Marilah berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Syukur karena saat ini kami bisa menyandarkan harapan hidup kami kepadamu dan tidak lagi hanya mengandalkan kuat kuasa kami sendiri sebagai manusia. Maka kami mengundang Engkau untuk turut hadir dan campur tangan dalam kegiatan kami sehari-hari, agar apapun yang kami perbuat akan mendatangkan kebaikan dan memancarkan kebenaran seperti yang Engkau kehendaki dan bukan seperti yang kami kehendaki. Ini tidak berarti kami tidak mau bekerja keras karena kami hanya mengandalkan Engkau, tetapi kami akan bekerja keras sejauh kami mampu dan menyerahkan hasilnya kepada Engkau. Berilah kami anugerah-Mu ya Tuhan, agar kami semakin yakin dan percaya kepadamu.
dan lebih banyak mengandalkan Engkau, karena Engkau yang empunya kerajaan Allah, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.